Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan small business yang akan kami jalankan. Small business kami ini bernama Thrifty Shop. Berikut adalah logo dari small business kami. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin penting, yaitu yang pertama, identify. Lalu yang kedua, peluang. Yang ketiga itu tim dari Thrifty Shop. Yang keempat, business plan. Lalu yang terakhir yaitu alat yang dibutuhkan. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang identify. Thrifty Shop. Produk yang dijual oleh Thrift Shop merupakan baju bekas produk impor. Baju bekas memiliki kondisi mulus 95%. Walaupun begitu, produk kami terlihat seperti produk baru. Dikarenakan ini baju bekas, kemungkinan pembeli tidak bisa memilih ukuran atau warna untuk model baju yang sama. Produk ini diperoleh dari e-commerce yang merupakan tangan pertama distributor barang-barang impor, sehingga produk yang dijual bisa didapatkan dengan harga yang murah. Produk yang akan kami jual juga sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu, sehingga produk yang telah dibeli sudah siap pakai. Nah, kami juga menjual produk pakaian dengan kualitas yang sangat baik dan juga mengikuti tren yang ada, dan dijamin tidak akan ketinggalan dengan produk lainnya. Pakaian yang akan kami jual berasal dari produk-produk terkenal yang dengan berkualitas yang sangat tinggi, contohnya pakaian bekas dari Pull and Bear dan H&M. Lalu, kami juga menjual produk one set, di mana pembeli yang bingung dalam mencocokkan outfit tidak lagi kesusahan. Lalu berikutnya adalah tampilan media sosial dari Thrifty Shop. Di sini ada IG kami dan juga tampilan web kami. Lalu yaitu kedua peluang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kintan Sepril. Baiklah, peluang dari Thrifty Shop yaitu pertama merupakan bisnis yang prospek jangka panjang, apalagi di usia remaja mereka berperilaku konsumtif terhadap barang bekas yang murah dan berkualitas. Yang kedua, sejak pandemi 2020 menjadikan perekonomian Indonesia melemah. Masyarakat tidak lagi membeli barang baru dan mahal, tetapi lebih memilih barang bekas dan yang layak untuk dipakai. Yang ketiga, bisa memulai dengan modal yang kecil. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Kita sudah bisa menjadi pengusaha. Yang keempat, sudah populer di berbagai platform, platform media sosial seperti e-commerce. Nah, faktanya media sosial dan e-commerce bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan bisnis thrift ini melalui platform tertentu. Baik, selanjutnya yaitu tim dari small business kami yang akan dijelaskan oleh Kintan Sepril. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada Rani Latifah Cahyani sebagai admin media sosial, yaitu mengurus postingan pada sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga web. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Kintan Sepril Cayuni, sebagai pemasaran, yaitu mempromosikan barang dagangan, baik secara online maupun offline. Dan yang ketiga yaitu Yunika Butsaina Putri yang bertugas sebagai admin bisnis, yaitu mengurus persediaan barang masuk, stok barang, dan juga pembagian pembukuan pada toko. Lalu yang keempat yaitu bisnis plan yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Rani Latifah. Kita masuk ke perencanaan bisnis pada usaha thrift shop ini, kita harus mengetahui apa itu perencanaan bisnis atau bisnis plan. Bisnis plan adalah tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pebisnis meraih target dalam bisnis tersebut. Perencanaan yang ada dalam bisnis thrift shop ini yang pertama, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Untuk perencanaan SDM dalam bisnis ini, kemungkinan hanya tim kami saja yang mengelola bisnis thrift shop ini untuk menghemat dan memperkecil biaya pengeluaran. Jika bisnis kami ini berkembang dan maju, maka kami akan membuka stand di suatu tempat. Perencanaan manajemen dan pemasaran. Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, serta platform bisnis lainnya. Dengan memasarkan produk thrift melalui sosial media, maka akan mempermudah pembeli untuk mengenal thrift shop kami ini. Selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan. Dalam proses perencanaan, dalam usaha ini, kami menjelaskan kebutuhan mengenai sumber dana, besarnya kebutuhan investasi, serta besarnya modal yang digunakan. Misalnya, harga barang per unit dan jumlah kebutuhan barang.
Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu alat yang dibutuhkan, dan ini akan dijelaskan oleh Rani Latifah. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membangun bisnis thrift shop ini? Yang pertama, alat yaitu patung untuk sebagai pajangan dan koleksi baju-baju thrift shop ini. Lalu ada stand hanger, kamar pas, lemari, cermin, meja, serta tas belanja. Bahan-bahan yang diperlukan dalam thrift shop ini yaitu baju dan celana dengan kualitas yang baik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami tentang Thrifty Shop kami. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.